Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi kita pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita semua dan Dia senantiasa memberikan kasih dan perlindungannya bagi kita. Saya ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membuka ibadah ini dan kemudian juga kita memohon Roh Kudus Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena betapa indah cinta kasih Tuhan bagi kami hingga pada saat ini. Kami juga memberikan diri kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Terindah di dalam kami mendengar akan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat membaca dan memahami firman-Mu, serta kami melakukannya dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil di dalam Hosea pasal 8 ayat 13 sampai 14. Hosea pasal 8 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan, mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi Aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita apabila melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang memberikan tema kepada kita, beribadah tanpa ketaatan. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita dengan penyataan ini? Seringkali kita melihat bahwa, atau mungkinkah itu diri kita sendiri
kita selalu beribadah. Artinya bahwa seperti kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Setiap saat kita melakukan apa yang dikatakan ibadah, sehingga kita juga di sana membaca firman Tuhan, dan kita membaca apa yang menjadi referensi untuk kita dapat memahami firman Tuhan itu. Di sana ada sabda bina umat di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan juga ibu-ibu mengikuti dengan baik apa yang ada di dalam sabda bina umat, membaca pagi, siang, hingga malam. Demikian juga Alkitab kita gunakan, kita pakai membaca pagi, siang, malam. Dan di dalam segala ibadah kita juga ada ritual-ritual yang kita lakukan. Baik itu dalam persekutuan ibadah kita, dan kita juga memberikan persembahan, kita memberikan semua yang bisa kita lakukan untuk juga itu merupakan sebuah ritual di dalam keagamaan. Berbagai tata cara kita beribadah kita ikuti dengan baik. Kita beribadah, kita datang berjumpa dengan Tuhan misalnya hari Minggu, tepat waktu kita ikuti sampai selesai, kemudian kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya ibu-ibu, apakah beribadah yang kita lakukan itu benar-benar ada di dalam ketaatan kepada Tuhan? Sebab kalau dikatakan beribadah tanpa ketaatan, tentu saja bahwa orang hanya menganggap saya pergi beribadah, saya melakukan ritual-ritual ibadah hanya untuk memenuhi keagamaan, sehingga dengan demikian itu tanpa ada lagi tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan untuk mewujudkan ibadah dalam ketaatan itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Hosea menyampaikan kepada bangsa Israel bagaimana kehidupan umat Tuhan ini di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mendapatkan bahwa bangsa Israel ini atau umat Tuhan ini, mereka juga selalu mengikuti segala ritus-ritus keagamaan ataupun itu tata cara keagamaan yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Mereka lakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang dimana mereka melupakan. Mereka juga dapat dikatakan
Seperti kalau dalam ibadah orang Israel itu memang penekanannya kepada persembahan-persembahan. Mereka memberikan korban-korban persembahan kepada Allah dengan tujuan-tujuannya masing-masing. Mereka melakukannya begitu dengan benar, dengan baik dalam tatanan yang diberikan. Namun ini yang menjadi pengamatan Nabi Hosea mengamati bahwa apa yang bangsa Israel atau umat Tuhan lakukan ini, yaitu di mana kehidupan mereka ini senantiasa menunjukkan hal-hal yang bertolak belakang dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, maka Nabi Hosea ini mengingatkan mereka tentang kesalahan yang mereka lakukan di dalam beribadah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka di dalam bacaan kita ayat-ayat ini menyampaikan kepada kita, yakni mereka mencintai korban sembelihan, mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Sebab apa yang mereka lakukan itu hanya sebagai suatu hal yang dimana mereka kerjakan untuk supaya di sana ada sesuatu yang menjadi kebanggaan diri. Mereka bisa melakukan, memberikan persembahan itu sebagai sebuah prestasi yang mana itu hanya kesombongan. Ketaatan seperti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka ketika mereka mempersembahkan korban? Kita juga mengingat apa yang disampaikan misalnya oleh Nabi Amos, bahwa persembahan-persembahan yang mereka lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hanya sebagai perayaan-perayaan yang tanpa makna untuk kehidupan mereka. Sebab itu banyak juga di sana ada hukuman-hukuman yang Tuhan berikan. Mereka tetap melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan mereka. Dengan apa? Mereka hidup tidak adil dengan orang lain, mereka tidak hidup jujur dengan orang lain, mereka tidak melakukan tindakan yang benar. Sesungguhnya kalau kita memahami persembahan-persembahan orang Israel itu adalah sebenarnya mereka menunjukkan betapa mereka mencintai Tuhan, itu tidak hanya dengan memberikan persembahan-persembahan, tetapi ketaatan mereka untuk di mana melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, ada yang bisa kita tangkap misalnya bahwa orang memberikan persembahan, orang memberikan sebuah korban persembahan itu hanya supaya ada tuntutan-tuntutan dan keinginan-keinginannya yang terpenuhi. Lalu juga di dalam kehidupannya, kalau dinamakan persembahan itu ada korban di sana. Berarti ketika dia hidup dengan orang lain, maka dia mampu juga memberikan sesuatu dalam pengorbanan dirinya untuk orang lain. Sehingga dengan demikian itulah sejalan ketika orang beribadah
dengan ritual, tetapi juga ada aktualnya, ada hal-hal yang diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang dicintai Tuhan, maka ada juga yang ingin disampaikan oleh Hosea ini di dalam ayat 14. Israel telah melupakan pembuatnya. Nah, kalau kita mau memahami itu, maka dengan kata pembuatnya, ini tentu diarahkan kepada diri Allah, kepada keberadaan Allah yang telah menciptakan mereka. Kemudian Allah memilih mereka menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya. Mereka lah yang dibentuk oleh Allah menjadi umat Allah, milik Allah. Dan itu yang tentu saja mereka sudah melupakannya. Mereka harus mengingat bahwa Allah sudah juga melakukan berbagai perbuatan-perbuatan untuk menyelamatkan mereka dari Mesir. Mereka harus mengingat bagaimana Allah menyertai mereka di padang gurun. Bagaimana Allah selalu mau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan itu semua tentu saja harus dipahami sebagai kehidupan yang menginginkan keberadaan umatnya itu tetap ada di dalam hidup yang sejahtera. Dengan apa yang mereka lakukan, dengan dikatakan korban sembelihan mereka persembahkan kepada Tuhan, bahkan korban persembahan itu juga ada bagian-bagian yang harus mereka makan. Itu mau mengatakan bahwa apa yang mereka berikan bukan untuk supaya Tuhan itu sejahtera, bukan untuk supaya memenuhi kebutuhan Tuhan. Tetapi di sini mau mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan kepada Tuhan dengan mampu berkorban, memberikan persembahan, nah itu juga yang harus mereka kerjakan secara taat kepada orang lain, kepada sesamanya. Di sana mereka bisa memberi, mereka bisa berbagi, mereka bisa mensejahterakan orang lain yang tanpa ada sesuatu yang dimana punya, kalau orang bilang embel-embel, keinginan-keinginan. Nah, berarti di sini adalah dimana ketika orang itu berkorban kepada orang lain, mensejahterakan orang lain, itu sesungguhnya bahwa dia sedang taat. Dia sudah melakukan ketaatan di dalam beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita mau pahami bersama bahwa beribadah itu perlu ada ketaatan. Nah, bagaimana kita mau mewujudkan ketaatan itu? Tentu saja bahwa segala sesuatu ketika kita taat kepada Tuhan, tidak ada perhitungan-perhitungan. Mau memberi, mau berkorban, mau berbagi kepada orang lain. Kita tidak perlu untuk dimana kita lakukan dalam keadaan kita yang melihat bahwa orang ini adalah orang yang sungguh juga memberikan sesuatu yang sangat menguntungkan. Sehingga dengan demikian
kalau saya memberi kepadanya, maka dia juga akan memberikan sesuatu yang menguntungkan. Kita jangan berpikir untung ruginya ketika kita mau berkorban untuk Tuhan. Dan juga ketika kita mau taat dalam kita berkorban untuk Tuhan, itu juga pasti akan kita lakukan untuk orang lain. Kita harus menghilangkan hal-hal di dalam perasaan kita untuk memandang orang lain ketika kita mau berbagi dengan mereka. Maka disitulah kita akan menunjukkan bagaimana beribadah dalam ketaatan. Kita tunjukkan ibu-ibu di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika kita berbicara soal firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita memahami firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, maka tentunya bahwa kita juga di situ mengisi kehidupan kita, apalagi soal karakter diri, soal etika dan moral hidup kita. Nah, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa jangan kita berpikir yang penting saya beribadah, yang penting saya datang ke gereja, saya bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukannya dalam ketaatan, maka itu tentu saja Tuhan mau katakan seperti di dalam bacaan kita, bahwa Tuhan pun akan menghukum. Dan hukuman Tuhan itu dikatakan, baik itu di dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, atau keadaan yang menderita. Dan hukuman Tuhan juga dikatakan di sana, puri mereka dimakan habis. Itu artinya bahwa Tuhan akan mengambil semua dan tidak tersisa di dalam kehidupan kita kalau kita hanya hidup dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dengan demikian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah dalam ketaatan. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 22. Besar dan ajaib segala karyamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati dan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami sudah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus memahami apa yang menjadi makna kehidupan kami beribadah kepada Tuhan,
supaya ibadah kami adalah ibadah yang tulus, yang murni, yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kami terus melakukan ibadah kami kepada Tuhan, tidak hanya secara ritual semata, tetapi kami lakukan itu juga dalam kehidupan yang konkret dengan orang lain. Kami selalu mau mewujudkan apa yang Tuhan firmankan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami selaku ibu-ibu di tengah-tengah keberadaan keluarga kami masing-masing. Kami juga percaya Bapa bahwa Engkau memberikan peran kehidupan kepada kami di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, mampukan kami menjadi pendamping bagi suami, mampukan kami untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, supaya dengan demikian bahwa apa yang selalu kami nyatakan lewat tutur kata kami, lewat setiap tindakan kami, perbuatan kami, maka di sana selalu terus menyampaikan kehidupan yang berkarakter mencintai Tuhan, kehidupan yang tidak melupakan adanya Tuhan di dalam keluarga. Kami juga berdoa, biarlah setiap ibu-ibu juga ketika mereka di dalam mengambil keputusan, di dalam menyatakan segala sesuatunya untuk kehidupan keluarga, maka senantiasa juga mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan benar. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau ada ibu-ibu yang berada di dalam sakit, Tuhan juga melawat mereka supaya Tuhan sembuhkan. Kami memohon ya Bapa, di masa COVID-19 ini juga Tuhan menjaga dan melindungi keluarga kami masing-masing. Bahkan sebagai ibu-ibu kami menyatakan diri untuk selalu hidup sehat. Kami juga menjaga keluarga kami supaya sehat. Sebab itu biarlah segala sesuatunya kami kerjakan dengan penuh cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami. Dan sebagai ibu-ibu juga dalam perjuangan-perjuangan kami, Tuhan berkati kami, supaya apa yang kami perjuangkan bersama keluarga, maka itu semua juga boleh Tuhan berikan kemenangan. Di sana ada keberhasilan dan kesuksesan melalui kehidupan pribadi-pribadi anggota keluarga, baik suami, anak-anak, atau kami sendiri sebagai ibu yang juga di dalamnya sebagai seorang ayah. Tuhan berkati kami semua, para janda dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, apalagi dalam masa tua mereka. Biarlah mereka tetap sehat, kuat, dan terus mengalami cinta kasih Tuhan dimanapun berada. Bapa, kuatkan kami sebagai ibu-ibu di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan dan kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Karena itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami pada saat ini. Berkati apa yang telah kami lakukan dan itu menjadi puji-pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa, ketika kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami terus melakukan firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.